Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Wijayanti. Saya merupakan mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti angkatan 2019 dengan nomor induk mahasiswa 1953010060. Nah, kali ini saya akan memaparkan tugas TIK dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Santi Maudiarti SEMPD. Kali ini saya akan membahas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pariwisata yang ada di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu teknologi informasi dan komunikasi, kemudian apa itu pariwisata, dan apa saja pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pariwisata yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kalian semua udah tahu belum apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Kemudian, teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua konsep yang tidak terpisahkan. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik secara perangkat lunak maupun perangkat keras. Dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20, perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melalui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya. Kemudian, apa itu pariwisata? Secara umum, pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan, dengan alasan bukan untuk menetap atau untuk mencari nafkah, melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur, serta tujuan lain-lain. Kemudian, perkembangan pariwisata yang ada di Indonesia. Industri pariwisata Indonesia tengah bertumbuh pesat. Di tahun 2017, Indonesia didatangi oleh lebih dari 14 juta wisatawan mancanegara. Jumlah yang meningkat lebih dari 2 juta turis dari tahun sebelumnya. Peningkatan drastis jumlah wisatawan dan masuknya mata uang asing tersebut tampaknya masih akan terus berlanjut. Hal ini tentu saja bukan sekedar kebetulan, karena merupakan hasil dari upaya pemerintah yang strategis dan terkoordinir dan mendorong pertumbuhan industri pariwisata. Di tahun 2015, Menteri Pariwisata menyatakan rencana strategis berupa target yang akan dicapai di tahun 2019. Rencana tersebut meliputi 20 juta wisatawan mancanegara serta pertukaran valuta asing sebanyak 240 triliun atau setara dengan 17,2 miliar US dollar, memperkerjakan 14 juta orang di industri pariwisata, serta meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB nasional hingga 8%. Kementerian Pariwisata terlebih dahulu melakukan berbagai perbaikan untuk mencapai target tersebut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan beberapa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terhadap bidang pariwisata, diantaranya yaitu sebagai ajang promosi di sosial media, contohnya seperti Instagram, Facebook, YouTube, Webs, dan lain-lain. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia meluncurkan program ITX atau Indonesia Tourism Exchange. ITX ini merupakan sebuah platform online marketplace yang memberikan kemudahan bagi para wisatawan untuk menemukan informasi mengenai akomodasi, destinasi, tur, event, dan pemasaran. Selain itu, ITX juga memberi kemudahan pembayaran konfirmasi secara digital untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia.
Kedua yaitu pengembangan sistem e-tourism yang menekankan pada online booking sebagai landasan dan langkah maju dalam pengembangan pariwisata Indonesia. Merupakan hal mutlak yang harus segera diterapkan dalam pengelolaan sektor pariwisata. Kebijakan pengembangan pariwisata dan terintegrasi dengan sistem informasi pelayanan pendukung seperti industri jasa penerbangan, pelayaran, angkutan jalan raya, asuransi, agen travel, hotel, restoran, serta sentra kerajinan khas daerah dan pengelola daerah, kawasan atau objek wisata itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu mengenalkan potensi wisata ke seluruh dunia. Misalnya seperti yang kita ketahui, Raja Ampat dan Labuan Bajo sebelumnya tidak terkenal di kancah dunia. Tetapi dengan adanya internet dan fasilitas-fasilitas lainnya, Indonesia bisa memperkenalkan tempat-tempat wisata yang berada di pelosok-pelosok negeri ini, sehingga pariwisata di Indonesia akan selalu berkembang dengan adanya internet. Keempat, yaitu menyediakan ruang iklan yang murah. Internet merupakan media iklan yang sangat murah. Pemerintah dan pengusaha di bidang pariwisata dapat dengan mudah menjangkau wisatawan dari seluruh dunia. Hanya dengan membuat website promosi, dengan memiliki website promosi, pemerintah dan pengusaha pariwisata dapat menghemat biaya promosi melalui iklan-iklan yang ada di sosial media. Kemudian, memperkenalkan budaya melalui gambar dan video. Internet adalah fasilitas multimedia. Internet dapat menjadi media yang sangat efektif untuk memperkenalkan budaya nasional kepada dunia. Dengan menampilkan budaya asli berupa tarian, permainan, musik, kuliner, dan sebagainya, dapat membuat orang-orang tertarik untuk mendatangi tempat-tempat sumber asli kebudayaan tersebut yang ada di Indonesia. Kemudian mempermudah pemesanan atau booking hotel. Dengan adanya internet akan memudahkan calon pengunjung lokasi wisata untuk memesan kamar hotel yang berada jauh di daerah atau di negara lain. Hal ini akan membantu orang yang akan mengunjungi daerah wisata dengan mendapatkan akomodasi yang tepat di suatu tempat wisata tertentu sesuai dengan keinginannya. Kemudian yaitu membantu pengenalan lokasi, seperti contohnya GPS. Dengan GPS kita tidak perlu pusing lagi saat ingin mengunjungi tempat wisata, karena dengan GPS tersebut pastinya kita akan diarahkan ke tempat wisata dengan lokasi yang tepat. Terakhir yaitu mempermudah komunikasi. Internet juga telah mengubah cara berkomunikasi kita, yang semulanya harus kita secara manual, sekarang bisa melalui handphone atau smartphone kita. Seseorang dapat mengetahui apakah sebuah hotel masih penuh, berapa tarif hotelnya, dan melakukan pemesanan melalui internet. Kemudian jika penuh, kita bisa mencari hotel-hotel lain yang dekat di daerah tempat wisata. Jadinya pas kita melakukan wisata, kita tidak akan pusing mengenai akomodasi yang akan kita tempati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aulia Wijayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.